Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Selamat datang hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, saya Azhara Ria Reski Yuliani selaku moderator hari ini yang akan memimpin rapat. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah kasus yang tengah menjadi sorotan publik yang melibatkan seorang artis muda berbakat, yaitu Rebecca Klopper, BK, begitu ia biasa disapa. Tengah menghadapi ujian besar dalam hidupnya akibat sebuah kasus dugaan video syur yang beredar di media sosial beberapa bulan terakhir. Seperti yang kita ketahui, video-video tersebut yang diduga mirip dengan dirinya membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan dan karir Rebecca. Wanita yang sebelumnya dikenal dengan peran-perannya di dunia hiburan, kini harus berhadapan dengan konsekuensi hukum terkait penyebaran video tersebut yang merusak masa depan, karir, bahkan impian besarnya. Tak hanya sekedar penyebaran video, Rebecca juga menjadi korban pemerasan yang mengharuskannya mengeluarkan sejumlah uang untuk mencegah penyebarluasan video-video tersebut. Tim kuasa hukumnya yang diwakili oleh Rauda Maria menduga ada motif sakit hati dan dendam di balik penyebaran video tersebut. Bahkan menurut Rauda, penyebaran video-video yang terus berlanjut ini seolah sengaja dimaksudkan untuk merusak karir dan masa depan Deka. Rebecca pada saat video pertama beredar hancur masa depannya, hancur karirnya, mimpi-mimpinya, kemudian dihantam dengan video-video lain. Berarti kan ada tujuan, ungkap Rauda. Jadi tujuan rapat hari ini kita akan membahas mengenai kasus Rebecca ini. Sebelum kita membahas kasus ini, saya perkenalkan terlebih dahulu hadirin yang ikut rapat hari ini. Ada Dr. Ulia SHMH selaku dosen pidana, lalu Dr. Rintan Dayu Premaswari SHMH selaku ahli hukum informasi. Lalu ada Dr. Alicia Gabriel SHMH selaku ahli hukum perdata, dan Dr. Vienanda Syafiena Faris Ramirat SHMH selaku dosen telematika. Lalu ada Revalina Nurtriani sebagai notulensi rapat hari ini. Baik, saya persilakan kepada Dr. Ulia SHMH selaku dosen pidana untuk mengawali pembahasan rapat hari ini. Silakan. Ya, baik. Selamat siang rekan-rekan. Kali ini kita akan membahas kasus yang cukup menarik sekaligus serius, yaitu kasus yang melibatkan artis Rebecca Klopper yang diduga menjadi korban penyebaran video syur yang merusak reputasi dan karirnya. Kasus ini melibatkan dua isu hukum utama, yaitu pelanggaran terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan tindak pidana pemerasan. Apakah pendapat Anda semua terkait aspek hukum yang dapat diterapkan dalam kasus ini? Selamat siang, Dr. Ulwia. Berdasarkan fakta yang ada, saya melihat bahwa penyebaran video syur yang diduga mirip dengan Rebecca Klopper jelas melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE. Pasal ini mengatur tentang larangan untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan pornografi. Dalam hal ini, meskipun video tersebut tidak secara langsung menampilkan identitas Rebecca, jika terbukti bahwa video itu menyerupai dirinya dan mengandung unsur pornografi, maka penyebarannya sudah dapat dipidana. Selain itu, meskipun korban tidak sepenuhnya teridentifikasi dalam video, hak privasi serta citra diri Rebecca tetap harus dilindungi oleh hukum. Saya setuju dengan Prof. Rintan. Namun, saya ingin menambahkan bahwa selain pelanggaran terhadap UU ITE, kasus ini juga membuka celah terkait hak-hak perdata korban. Dalam hal ini, hak atas reputasi dan hak privasi. Rebecca Klopper jelas mengalami kerugian imaterial yang signifikan, yaitu rusaknya reputasi profesional dan pribadi akibat penyebaran video tersebut. Dalam hal ini, dia berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan yang timbul dari penyebaran video tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum perdata, khususnya yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dan perlindungan privasi. Dalam hal ini, dia bisa mengajukan gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang melakukan penyebaran atau yang bertanggung jawab atas distribusi video tersebut. Ya, tentu saya sepenuhnya setuju dengan Anda, Ibu Alicia. Sebenarnya dalam konteks ini, kita juga tidak bisa melupakan unsur pemerasan yang muncul setelah video pertama kali tersebar. Jika benar ada pihak yang mengancam untuk menyebarluaskan lebih banyak video demi memperoleh uang atau keuntungan lainnya, maka kita sudah masuk dalam ranah pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
khususnya pasal 368 tentang pemerasan. Pemerasan adalah kejahatan yang dapat dikenakan pidana penjara, dan dalam kasus ini jika terbukti adanya ancaman yang mengarah pada permintaan uang atau barang untuk menghentikan penyebaran video, maka pelaku bisa dipidana berdasarkan ketentuan tersebut. Betul, Dr. Ulwiyah. Pemerasan dalam kasus ini bisa menjadi pelanggaran yang terpisah dan independen dari pelanggaran terhadap UU ITE. Pasal 368 KUHP mengatur bahwa siapa saja dengan ancaman atau kekerasan memaksa orang lain untuk memberikan uang atau barang, maka pelaku bisa dijatuhi hukuman pidana. Dalam hal ini, jika Rebecca mengaku telah dipaksa untuk memberikan sejumlah uang agar video tersebut tidak disebarluaskan, maka ini memenuhi unsur pemerasan. Penting juga untuk melihat apakah ada bukti komunikasi atau rekaman yang menunjukkan adanya ancaman tersebut. Saya juga ingin menyoroti perlindungan hukum terhadap hak privasi Rebecca. Meskipun kita sudah membahas UU ITE dan KUHP, kita juga harus mempertimbangkan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang baru disahkan pada 2023. UU ini memberikan hak kepada individu untuk mengontrol data pribadi mereka, termasuk gambar atau video yang dapat merusak reputasi atau privasi mereka. Jika penyebaran video tersebut melanggar privasi Rebecca dan tidak ada izin darinya, maka ada potensi pelanggaran terhadap UU PDP. Pihak yang menyebarkan video tersebut atau yang menyalahgunakan data pribadi Rebecca bisa dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU ini. Benar sekali Dr. Alicia, UU PDP memberikan perspektif baru terkait perlindungan data pribadi, termasuk dalam hal video yang bisa mencemarkan nama baik seseorang. Pihak yang dengan sengaja menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan bisa dikenakan denda yang cukup besar atau bahkan pidana penjara, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Dalam hal ini, meskipun kita berbicara tentang video sure, konten tersebut tetap termasuk dalam kategori data pribadi yang harus dilindungi oleh hukum, apalagi jika didistribusikan tanpa izin. UU PDP mempertegas bahwa setiap individu berhak atas pengendalian dan perlindungan data pribadi mereka, yang dalam hal ini mencakup citra dan video. Sehingga untuk kasus ini kita bisa melihat adanya pelanggaran ganda pertama, penyebaran video sure tanpa izin yang melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE, dan kedua, potensi pelanggaran pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP. Selain itu, jika terbukti ada penyalahgunaan data pribadi, pelaku juga bisa dijeret dengan UU Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, dalam proses hukum ini kita harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan kedua hal tersebut, baik itu melalui jejak digital, komunikasi, maupun saksi-saksi yang relevan. Selain pidana, Rebecca juga berhak menuntut ganti rugi secara perdata. Kerugian yang timbul akibat pencemaran nama baik dan penyebaran video tersebut dapat dilihat sebagai kerugian imaterial yang layak diganti sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Dalam hal ini, dia dapat menggugat pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran video dan mendapatkan kompensasi atas kerusakan yang dialami. Memang, jika kita bicara soal ganti rugi, kita tidak hanya melihat kerugian finansial yang diderita Rebecca akibat kehilangan pekerjaan atau kontrak, tetapi juga kerugian imaterial seperti rasa malu, stres, psikologis, dan kerusakan reputasi jangka panjang. Ini adalah aspek yang tidak kalah penting dalam melindungi hak-hak individu dalam dunia digital saat ini. Kesimpulannya, kasus ini sangat kompleks dan melibatkan banyak aspek hukum yang saling terkait. Penyebaran video sure ini jelas melanggar UU ITE. Ada dugaan pemerasan yang bisa dikenakan pasal 368 KUHP dan juga potensi pelanggaran terhadap UU Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, Rebecca berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Semua pihak yang terlibat dalam penyebaran video tersebut harus diusut secara tuntas, dan kita berharap agar sistem hukum di Indonesia memberikan perlindungan yang memadai bagi korban dalam kasus semacam ini. Semoga kasus ini dapat menjadi preseden penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan hak privasi dunia maya. Kita juga semua harus mendukung perlindungan hukum yang lebih baik untuk korban yang terkena dampak dari penyebaran konten pribadi yang merugikan. Betul sekali. Semoga ke depan kita bisa melihat perubahan dalam praktik hukum yang lebih tegas dalam menangani kasus-kasus seperti ini.
Baik, terima kasih ya hadirin sekalian. Oke, sebagai penutup, kita telah membahas berbagai hal penting dalam rapat kali ini. Terima kasih atas kehadiran dan kontribusi aktif dari masing-masing pihak. Saya harap kita semua dapat terus bekerja sama dengan baik, menjalankan tanggung jawab dengan penuh komitmen, dan selalu mengedepankan kepentingan bersama. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang luar biasa. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat membawa manfaat yang besar bagi semua pihak. Dengan ini, rapat kita hari ini resmi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.